Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unifit Tazani dengan NIM F1G1234 akan membawakan materi mengenai Project Risk Management. Langsung saja, pentingnya manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko sepanjang hidup proyek dan demi kepentingan terbaik untuk memenuhi tujuan proyek. Sebuah aspek manajemen proyek yang sering diabaikan. Manajemen risiko seringkali dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam keberhasilan akhir proyek. Manajemen risiko dapat memiliki dampak positif dalam memilih proyek, menentukan ruang lingkup, dan mengembangkan jadwal dan perkiraan biaya realistis. Ini membantu pemangku kepentingan proyek memahami sifat proyek, melibatkan anggota tim dalam menentukan kekuatan dan kelemahan, dan membantu mengintegrasikan area pengetahuan manajemen proyek lain. Kedua, yaitu perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko adalah proses menentukan bagaimana mendekati aktivitas manajemen risiko dan merencanakannya dalam suatu proyek. Output utama dari proses ini adalah rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko ini mendokumentasikan prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek. Tim proyek harus mengadakan beberapa rapat perencanaan di awal siklus hidup proyek untuk membantu mengembangkan rencana manajemen risiko. Tim proyek harus meninjau dokumen proyek serta kebijakan manajemen risiko perusahaan, kategori risiko, laporan pembelajaran dari proyek sebelumnya, dan template untuk membuat rencana manajemen risiko. Penting juga untuk meninjau toleransi risiko dan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, jika sponsor proyek menghindari risiko, proyek mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk manajemen risiko daripada jika sponsor proyek adalah pencari risiko. Lanjut, yaitu sumber risiko umum pada proyek IT. Ada beberapa sumber risiko umum yang sering dihadapi dalam proyek teknologi informasi. Berikut adalah beberapa contohnya. Ada 7, yaitu kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, ketidakcocokan sistem, keterbatasan sumber daya, keamanan dan privasi, perubahan kebijakan dan regulasi, ketidakmampuan integrasi, dan ketidakstabilan teknologi. Lanjut, yaitu perencanaan tanggapan risiko. Ada 4 strategi respon dasar untuk risiko negatif. Yang pertama, menghindari risiko atau menghilangkan ancaman tertentu, biasanya dengan menghilangkan penyebabnya. Kedua, penerimaan risiko atau menerima konsekuensi jika terjadi risiko. Yang ketiga, yaitu pengalihan risiko atau pengalihan konsekuensi dari suatu risiko dan tanggung jawab pengelolaan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, yaitu mitigasi risiko atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa risiko dengan mengurangi kemungkinan terjadinya. Itu untuk risiko negatif. Selanjutnya ada 4 juga strategi respon dasar untuk risiko yang positif. Yang pertama, yaitu eksploitasi risiko atau melakukan apapun yang Anda bisa untuk memastikan risiko positif terjadi. Yang kedua, yaitu pembagian risiko atau pengalokasian kepemilikan risiko terhadap kepada pihak lain. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan risiko atau mengubah ukuran peluang dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pendorong utama risiko positif. Dan yang terakhir, yaitu penerimaan risiko juga berlaku untuk risiko positif ketika tim proyek tidak mengambil tindakan apapun terhadap risiko. Lanjut, pengendalian risiko. Pengendalian risiko melibatkan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk menanggapi peristiwa risiko dan memastikan bahwa kesadaran risiko merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh tim proyek di seluruh proyek. Manajemen risiko proyek tidak berhenti dengan analisis risiko awal. Risiko yang teridentifikasi mungkin tidak terwujud, atau kemungkinan terjadi atau kerugian dapat berkurang. Risiko yang teridentifikasi sebelumnya dapat ditentukan
dapat ditentukan untuk memiliki kemungkinan terjadinya yang lebih besar atau estimasi nilai kerugian yang lebih tinggi. Demikian pula, risiko baru akan diidentifikasi seiring kemajuan proyek. Risiko yang baru teridentifikasi perlu melalui proses yang sama seperti yang teridentifikasi selama penilaian risiko awal. Redistribusi sumber daya yang dikhususkan untuk manajemen risiko mungkin diperlukan karena perubahan relatif dalam exposure risiko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.